Baik, kita mulai saja. Selamat pagi kepada teman-teman guru yang telah hadir dalam kegiatan kali ini. Berjumpa lagi di kegiatan berbagi dari kami, sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2020, di mana kali ini kami hadir ingin berbagi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan portal Rumah Belajar dan juga berkaitan dengan pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di kegiatan yang sangat berbahagia kali ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, waktu kami persilahkan. Berdoa selesai. Baik, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD dari Kecamatan Buleleng yang telah menghadiri kegiatan kali ini. Adapun susunan acara dari kegiatan hari ini adalah yang pertama, pengenalan rumah belajar dan fitur-fitur utamanya. Kemudian yang kedua, pengenalan fitur pendukung. Yang ketiga, pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan Filmora. Yang keempat, tanya jawab. Dan di akhir kegiatan akan kita akhiri dengan kuis. Nah, kali ini kita sudah kedatangan 3 narasumber hebat yang merupakan sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2020. Ada Bapak Putu Agus Eka Mastika Yasa. Selamat pagi, Bapak. Ada Ibu Febria Rusdiani. Selamat pagi, Bu. Dan juga Bapak Ketut Alex Saputra. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Dan perkenalkan juga, saya selaku moderator Dewa Made Yuda Andika, guru fisika dari SMA Negeri 4 Denpasar, yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan kali ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae singkat tentang narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Febri Rusdiani. Mohon izin share screen. Resepnya berobat deh karena setelah kontrol itu aku. Baik, inilah kurikulum vitae dari narasumber pertama kita, yaitu Febria Rusdiani, SPD. Oke, mohon maaf ya. Ini kembaliannya, kembaliannya oh. Ini kembaliannya. Bang ya. Ya, jadi mohon maaf untuk mic teman-teman saya mute dulu agar kelancaran kegiatan kali ini. Nanti ketika sesi diskusi dan tanya jawab, saya akan fasilitasi untuk berinteraksi dengan narasumber kami. Baik, saya lanjutkan. Jadi, narasumber pertama kita adalah Ibu Febria Rusdiani, SPD, di mana beliau menyelesaikan pendidikan
yang pertama dari MI Hasanuddin Kaliasem, kemudian dilanjutkan SMP Negeri 3 Banjar, dan SMA Negeri 4 Singaraja, S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dan S1 SIPAS PGSD BIUP BJJ UT Denpasar. Adapun pengalaman kerja beliau itu adalah SD Negeri 3 Temukus, kemudian bertugas di SD Negeri 3 Pengulon, dan hingga kali ini beliau bertugas di SMK Negeri 1 Seririt. Baiklah, sekilas tentang Ibu Febria. Untuk selanjutnya, kita akan mulai pemaparan materi dari Ibu Febria. Untuk waktu, kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Pak Dewa. Suara saya sudah kedengaran? Ya, Bu, sudah. Sebelumnya saya mau ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Saya juga hendak berterima kasih pada teman-teman saya yang juga telah menyempatkan diri untuk hadir di virtual room pagi hari ini. Baiklah, untuk menghemat waktu saya akan menyampaikan materi tentang rumah belajar. Jadi kira-kira Bapak Ibu mungkin sudah ada ya yang pernah mendengar atau sering mungkin mendengar tentang rumah belajar ya. Izinkan saya share screen. Baik Bapak Ibu, untuk yang mungkin belum pernah mendengar tentang rumah belajar. Jadi apakah itu rumah belajar? Saya ke depan dulu. Nah, jadi rumah belajar itu adalah portal pembelajaran yang disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Jadi portal ini dikembangkan oleh Kemdikbud agar kita para guru dan siswa bisa memanfaatkannya secara gratis. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sudah mendapatkan kuota belajar, pemanfaatan portal rumah belajar ini bisa dimanfaatkan secara gratis. Nah, keuntungannya adalah kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi Bapak Ibu tinggal mengakses portal rumah belajar pada website belajar.kemdikbud.go.id. Mungkin nanti akan saya perlihatkan secara langsung portalnya. Kemudian kita lanjut. Jadi karena di sana merupakan portal, suatu wadah pembelajaran, tentunya ada fitur-fiturnya. Jadi apa saja kira-kira fitur-fiturnya? Nah, pada rumah belajar itu sendiri terdapat 3 fitur rumah belajar, yaitu fitur utama, fitur pendukung, dan sumber belajar lainnya. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang fitur utama rumah belajar. Sebagian juga pasti sudah pernah mendengar bahwa fitur utama rumah belajar itu ada 4 seperti ini, yaitu sumber belajar, kemudian ada kelas maya, ada bank soal, dan juga laboratorium maya. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang kelas maya. Kelas maya itu apa sih sebenarnya? Apakah kelas yang dimiliki oleh maya? Jadi kelas maya itu adalah LMS untuk pembelajaran virtual, Learning Management System ya, Bapak Ibu. Jadi pada kelas maya ini Bapak Ibu nanti bisa difasilitasi untuk men-share modul, membagikan modul, terus juga Bapak Ibu nanti bisa membagikan soal-soal latihan atau ujian. Di sana nanti Bapak Ibu bisa melihat siswanya Bapak Ibu yang tergabung di situ. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengorganisir penilaian siswa pada LMS kelas maya ini.
Nah, pemanfaatan kelas maya ini juga bisa digabungkan atau diintegrasikan dengan misalnya media-media pembelajaran lain. Misalnya seperti yang saya lakukan, kelas mayanya pada kelas maya itu di modulnya misalnya saya masukkan link YouTube untuk pembelajaran seperti pembelajaran virtual yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan banyak hal ya untuk bisa diintegrasikan di kelas maya. Bapak Ibu juga bisa nantinya mengintegrasikan kelas maya dengan sumber belajar. Lalu sumber belajar itu sebenarnya apa sih? Nah, ini biasanya Bapak Ibu pasti sering kekurangan bahan ya untuk mengajar, apalagi untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di SD, karena sebelumnya saya juga berpengalaman untuk mengajar di sebelumnya saya juga pernah mengajar di SD, jadi saya sering kekurangan bahan untuk mengajar ya Bapak Ibu ya. Jadi sumber belajar ini di sini menyediakan konten pembelajaran yang interaktif, baik itu dalam bentuk gambar, PDF, video, web juga ada, audio, animasi, dan simulasi. Nanti bisa saya tunjukkan secara langsung seperti apa sih sumber belajar itu. Di sana ada kayak materi atau bahan ajar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, baik dari jenjang PAUD sampai dengan SMA atau SMK. Nah, kemudian ada bank soal. Di bank soal ini juga Bapak Ibu bisa melihat ada kumpulan soal atau evaluasi, baik itu untuk latihan, ulangan, atau ujian. Sama seperti pada sumber belajar, di sini juga bank soalnya disediakan dari jenjang pendidikan yang berbeda, SD sampai SMA atau SMK. Nanti bisa dilihat juga pada portal Rumah Belajar secara langsung, akan saya tunjukkan. Nah, yang terakhir adalah laboratorium maya. Untuk Bapak Ibu yang sekolahnya masih minim dengan kegiatan praktek, misalnya IPA atau yang lain-lainnya, nggak usah khawatir ya Bapak Ibu, karena di sini sudah ada laboratorium maya yang menyediakan konten simulasi untuk kegiatan praktikum Bapak Ibu. Jadi di situ nanti Bapak Ibu bisa mengunduh materi, LKS, ataupun kegiatan percobaan yang ada pada laboratorium maya tersebut. Nah, itu dia fitur utama Rumah Belajar. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke portalnya, bisa pergi ke belajar.kemdikbud.go.id. Bisa juga ke link YouTube, pergi ke channel YouTube Rumah Belajar, mengetik namanya yaitu Rumah Belajar Kemdikbud, atau Facebooknya juga dengan nama yang sama, yaitu Rumah Belajar Kemdikbud. Jadi untuk Bapak Ibu yang sering menggunakan Facebook, tidak usah khawatir misalnya, saya nggak punya Instagram, gimana saya bisa lihat tentang Rumah Belajar. Masih ada Facebook, masih ada YouTube, dan juga webnya, misalnya seperti itu. Dan di IG yang senang buka-buka IG seperti saya, mungkin saya lebih aktif di IG, jadi bisa memanfaatkan atau mencari informasi tentang Rumah Belajar pada Belajar Kemdikbud seperti itu. Nah, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan tentang kelas maya dan fitur-fitur utamanya. Saya akan men-share belum kelihatan kelas maya yang saya Nah, jadi sudah kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini saya misalnya memanfaatkan modul ya. Saya paling sering untuk kenapa sih kok perlu kelas maya? Karena di sini Bapak Ibu nggak perlu menuhin HP Bapak Ibu dari misalnya share materi dari WA itu ya, biar tidak penuh. Jadi gunakanlah sarana kelas maya ini untuk pembelajaran Bapak Ibu, misalnya membagikan modul dan lain-lain. Misalnya di sini saya mengintegrasikan kelas maya dengan multimedia interaktif. Jadi anak-anak bisa melihat materi sambil mengerjakan kuis di sini. Atau misalnya pada ya seperti ini, saya juga melampirkan Word atau PPT, atau juga link kuisis seperti itu. Tergantung Bapak Ibu bagaimana nanti mengaturnya.
mengatur materi yang Bapak Ibu akan sampaikan pada kelas maya tersebut. Nah, kemudian saya akan menunjukkan portal Rumah Belajar. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa pergi ke Chrome atau browser Bapak Ibu dan ketiklah belajar.kemdikbud.go.id. Di sini sudah jelas terlihat. Ya, Bapak Ibu tinggal tinggal men-scroll ke bawah. Maaf, saya lupa scroll itu apa ya. Ya, tinggal mencari pada handphone ataupun komputer Bapak Ibu. Di sini sudah terlihat fitur utama kelas maya, sumber belajar, bank soal atau laboratorium maya. Misal kita mencoba sumber belajar. Kalau yang tadi kelas maya kan sudah. Nah, sumber belajar ini bisa Bapak Ibu lihat sendiri seperti ini. Ada video-video yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Atau web dalam bentuk multimedia interaktif. Jadi seperti animasi yang bergerak ini akan sangat membantu anak-anak SD untuk termotivasi belajar. Jadi bukan cuma menyediakan modul untuk dibaca saja ya Bapak Ibu. Di sini benar-benar bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk memotivasi anak-anak SD yang tertarik pada hal-hal yang berbau audio visual seperti itu. Juga di sini ada konten audio dan konten-konten lainnya. Itu yang ada pada sumber belajar, Bapak Ibu bisa akses tanpa mendownloadnya juga bisa diakses, kecuali Bapak Ibu ingin menyimpan, Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Nah, di bank soal ini, ya Bapak Ibu bisa melihat ada jenjang pendidikannya baik dari SD sampai SLB di sini. Bapak Ibu tinggal memilih yang mana yang mau dimanfaatkan. Tinggal dipilih salah satunya. Bentuk soalnya adalah kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti tes CPNS online misalnya ya, atau tes P3K yang seperti kemarin itu, mungkin mirip-mirip seperti itu ya pengerjaannya, soalnya nanti. Misal seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengklik. Jadi dia adalah dalam bentuk soal online yang mirip-mirip seperti tes chat yang kemarin. Atau mungkin Bapak Ibu yang kemarin juga sempat mengikuti pretest PPG juga seperti itulah, mirip-mirip dalam bank soal-soalnya. Sistemnya maksud saya. Kemudian di Lab Maya, nah di sini Bapak Ibu bisa memilih apapun materinya. Lihat selengkapnya untuk melihat materi-materi apa saja yang bisa Bapak Ibu gunakan. Di sini ada banyak sekali materi praktikum yang bisa dimanfaatkan. Tinggal Bapak Ibu pilih, klik dengan mengklik salah satunya. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan tentang fitur-fitur rumah belajar. Kalau misalnya saya agak-agak kecepatan gitu ngomongnya, tidak usah khawatir, kami menyediakan baik di media sosial kami sendiri masing-masing informasi-informasi tentang rumah belajar ini. Jadi nggak usah takut, ini juga sudah direkam, nanti bisa diputar ulang pada channel YouTube masing-masing. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dewa, silakan dilanjutkan. Baik. Terima kasih Bu Febria atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Jadi tadi telah disampaikan ada 4 fitur utama dari portal Rumah Belajar, yaitu yang pertama adalah sumber belajar, di mana di sumber belajar ini terdapat berbagai macam materi ajar yang dapat kita manfaatkan. Kemudian ada fitur kelas maya. Nah, fitur kelas maya ini adalah learning management system yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran virtual antara pendidik dan peserta didik. Kemudian fitur ketiga itu adalah bank soal. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan fasilitas soal-soal yang dapat digunakan sebagai latihan maupun untuk ulangan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Lab Maya. Ya, Lab Maya ini adalah lab virtual yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi praktikum seandainya tidak memungkinkan dilaksanakan praktikum di lab secara tatap muka. Jadi baik, terima kasih Bu Febria.
Dan kami sampaikan kepada rekan-rekan yang telah hadir, jika ada pertanyaan silahkan bisa diketik di kolom chat, atau jika ingin menyampaikan langsung silahkan klik tombol raise hand yang ada di Zoom. Oke. Untuk sesi tanya jawab nanti kita sekalian setelah pemaparan materi. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang kedua. Materi yang kedua dari Bapak Ketut Alit ya. Halo, selamat pagi Pak Ketut Alit. Ya Pak. Baik. Jadi Ya, sebelum dilanjutkan mengenai pemaparannya, saya mohon izin share screen dulu untuk menyampaikan kurikulum vitae dari Bapak Ketut Alit Saputra. Baiklah, berikut adalah kurikulum vitae dari narasumber kedua kita, yaitu Bapak Ketut Alit Saputra. Nah, beliau saat ini bekerja di SD Negeri 4 Kampung Baru, di mana beliau menempuh pendidikan D2 PGSD Undiksa, S1 PGSD Universitas Terbuka, dan saat ini sedang melaksanakan studi S2 di Pendidikan Dasar Undiksa Singaraja. Adapun beberapa pengalaman dan prestasi beliau, juara 1 OSN Guru Kabupaten Buleleng tahun 2015, juara 1 OSN Guru Kabupaten Buleleng tahun 2016, juara 2 Guru Berprestasi Buleleng tahun 2018, juara 1 Guru Berprestasi Kabupaten Buleleng tahun 2019, instruktur Sagu Sablok Nasional, instruktur PPG dari 2016 sampai 2019, dan penguji PPG dari tahun 2017 hingga sekarang. Baiklah, sekian perkenalan singkat mengenai narasumber kedua kita. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ketut Alit Saputra untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dewi selaku moderator. Saya izin share screen, ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, portal Rumah Belajar ini mirip-mirip seperti ruang guru Bapak Ibu, tapi bedanya gratis Bapak Ibu. Rumah Belajar niki gratis. Dan termasuk Zoom yang kita gunakan sekarang juga digunakan memakai kuota belajar yang diberikan oleh Kemdikbud. Jadi yang ditanggung oleh kuota belajar Kemdikbud termasuk Zoom, Google Meet, Webex, dan Rumah Belajar niki Bapak Ibu. Jadi siswa bisa memanfaatkannya Bapak Ibu bisa menggunakan Rumah Belajar, Zoom, Google Meet dengan siswanya agar pelayanan kita terhadap siswa lebih maksimal Bapak Ibu. Oke, saya mulai dengan fitur pendukung. Jadi, saya langsung saja nih. Nah, di fitur pendukung Rumah Belajar ada peta budaya. Di sini Bapak Ibu bisa memperkenalkan tentang budaya-budaya di Indonesia pada siswa. Jadi, ini cocoknya untuk pelajaran IPS. Ya, jadi, ya ini konten-konten budaya di seluruh Indonesia. Oke, kita ke fitur yang kedua. Fitur yang kedua. Ya, fitur yang kedua ada buku sekolah elektronik Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mendownload buku soft copy-nya, jadi tidak harus hard copy Bapak Ibu, buku DSE-nya Bapak Ibu downloadkan untuk siswanya, baik buku guru maupun buku siswa. Kemudian ada wahana jelajah angkasa, ini harus langsung praktik Bapak Ibu. Dia langsung saja. Ini sekali lagi Bapak Ibu nanti mencarinya di Google Bapak Ibu ketik belajar.kemdikbud.go.id. Oke, kemudian untuk mencari fitur pendukungnya, lihat selengkapnya. Kemudian di wahana jelajah angkasa, di sini Bapak Ibu dapat mengajarkan siswanya tentang tata surya ini biasanya untuk pembelajaran dari SD dan SMP.
Mungkin SMA juga ada Bapak Ibu tentang pembelajaran tata surya. Sini lebih lengkap, siswa seakan-akan sedang berada di ruang angkasa. Oke. Nah, ini ke fitur wahana jelajah angkasa. Kemudian karya bahasa dan sastra di sini berisi kumpulan-kumpulan karya-karya guru dan siswa, baik berupa puisi, cerita-cerita, dongeng-dongeng. Nah, kemudian fitur selanjutnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di fitur ini, di fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemdikbud. Masuk kami para sahabat rumah belajar sedang mengikuti pelatihan dari Kemdikbud yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama, Bapak Ibu harus daftar dulu, kemudian ikut di level 1 yaitu level literasi. Kemudian setelah Bapak Ibu lulus level 1, Bapak Ibu akan mengikuti level 2, level implementasi. Bapak Ibu akan membuat vlog tentang penerapan Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Kemudian di level 3 Bapak Ibu akan diajarkan cara membuat video. Oke. Nah, ini kalau untuk di simpatik itu kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan apapun Bapak Ibu tentang TIK. Nah, fitur terbaru dari rumah belajar adalah fitur EduGame. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Nah, kita langsung gini, saya coba langsung praktekkan. Nah, di sini adalah permainan-permainan, tapi siswa seakan-akan bermain, padahal mereka sedang belajar seperti itu. Oke, misalnya saja ini. Membandingkan bola, membandingkan bilangan Bapak Ibu. Nah, menata bola, ini termasuk pembelajaran membandingkan bilangan. Oke. Nah, ini tinggal diklik main, kemudian misalnya pilih satuan. Ini biasanya cocok untuk kelas dasar Bapak Ibu. Kelas awal. Oke, misalnya ini 8 lebih besar dari 5. Oke, kemudian 4 lebih kecil dari 7. Oke, kemudian cek jawaban. Dan selanjutnya, oke, kita coba game yang kedua. Nah, jadi siswa seakan-akan sedang bermain, misalnya ini, perkalian dan pembagian. Oke. Nah, misalnya ini, 7 kali 3, siswa mengklik ini, kemudian siswa menulis jawabannya di sini untuk bisa menembak ini ya, menembak asteroid yang ada di sini. 7 kali 3. Oke, siswa mengetik di sini jawabannya. Oke, 9 kali 10. 90. Oke. Tembak. Nah, kalau siswa melewati jawabannya, di sini akan di tanda merah, lolos. Oke, misalnya ini 14 dibagi 7. Kemudian siswa mengetik jawabannya di sini. Kemudian tembak. Nah, oke, demikian Bapak Ibu. Contoh penggunaan EduGame. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Tiang tentang fitur pendukung dari rumah belajar. Jadi Bapak Ibu bisa memperkenalkan tentang rumah belajar ini kepada siswa. Bisa Bapak Ibu memperkenalkannya menggunakan Zoom, karena menggunakan kuota belajar. Bapak Ibu, kuota belajar yang dikasih oleh pemerintah itu lumayan banyak Bapak Ibu. Oke. Demikian Pak Dewa, yang kembalikan selaku moderator. Terima kasih Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Ketut atas pemaparannya mengenai fitur-fitur pendukung yang ada di portal Rumah Belajar. Ya, jadi
Ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, karya bahasa sastra, PKB, dan juga yang terbaru itu adalah fitur EduGame. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, zaman sekarang ini anak-anak sudah familiar dengan gadget, ya, dengan gawainya, sehingga mereka akan cenderung untuk suka bermain gawai. Nah, ini adalah salah satu alternatif agar anak-anak bisa bermain sambil belajar dengan menggunakan fitur pendukung EduGame. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketut Alit Saputra tadi. Baik, untuk materi selanjutnya, itu adalah materi ketiga, akan disampaikan oleh Bapak Putu Agus Eka. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Yuda. Oke, bagaimana kabar, sehat, Pak? Ya, sehat, Pak. Oke, jadi sebelum Pak Putu Agus Eka mulai memaparkan mengenai materi yang ingin disampaikan, izinkan saya share screen untuk menyampaikan kurikulum VT singkat dari Bapak Putu Agus Eka. Baiklah, berikut adalah kurikulum VT mengenai narasumber ketiga kita. Beliau adalah Bapak Putu Agus Eka Mastika Yasa MPD yang lahir di Singaraja 15 Oktober 1985. Beliau tinggal di BTN Gria Sangket, Jalan Pratu Subrata, Kecamatan Sukasada, dan saat ini mengajar di SMP Negeri 2 Sukasada. Untuk pendidikan dimulai dari SD Negeri 6 Banjarjawa, SMP Negeri 1 Singaraja, SMA Negeri 1 Singaraja, S1 Universitas Pendidikan Ganesha, S2 Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kebetulan dari SMP sampai S2 di tempat yang sama dengan saya di sini, karena saya juga dari Singaraja. Oke, kemudian mengenai pengalaman kerjanya, beliau adalah guru mata pelajaran matematika hingga sekarang dari tahun 2008, sebagai Sekretaris MGMP Matematika SMP Kabupaten Buleleng dari tahun 2017 hingga 2021, Ketua IKA Jurusan Pendidikan Matematika Undiksa 2017 hingga 2021, Pembina Olimpiade Matematika Kabupaten Buleleng tahun 2019, dan beberapa prestasi yang sangat gemilang, yaitu finalis Inobel Nasional 2009 dan 2010, juara 3 Inobel Nasional 2011, finalis Lomba Kreativitas Guru Nasional 2013, juara 2 Lomba Media Pembelajaran Matematika 2013 dan 2014, instruktur nasional dan mentor guru pembelajar tahun 2016, juara 1 Inobel Kabupaten Buleleng tahun 2017, 5 makalah terbaik Seminar Nasional Kemdikbud 2018, Pemrasaraan Seminar Nasional Kemdikbud 2019, juara 1 OGN Kabupaten dan Provinsi 2019, finalis nasional dan honorable mention OGN Nasional 2019, dan instruktur nasional guru inti tahun 2019. Wah, prestasi yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Putu Agus Eka Mastika Yasa. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari Bapak Putu Agus Eka. Untuk waktunya kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Dewa atas kesempatannya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Hari ini saya coba sharing agak beda dari kalau tadi bisa dimanfaatkan untuk guru dan siswa. Sekarang saya ingin ajak Bapak dan Ibu untuk saya akan sharing tentang
bagaimana cara atau teknik membuat video pembelajaran dengan software Filmora. Untuk softwarenya sudah saya share, nanti mungkin akan diberikan linknya. Saya izin share screen dulu. Pak Dewa? Halo? Iya Pak, ampun. Ya, Ampun. sudah Pak. Halo Pak Dewa? Ampun Sudah, Pak. Pak. Oh, ya. Oke, saya akan coba menjelaskan kalau Bapak dan Ibu sudah menginstal Filmora ini. Jadi Filmora ini adalah media untuk editing video. Nah, aplikasi-aplikasi lain seperti KineMaster itu, atau zaman kuliah dulu ada yang namanya YouLead atau Pinnacle itu, atau sekarang Adobe Premiere itu yang lebih berat itu. Nah, jadi Filmora ini bisa diperoleh, nanti linknya diberikan untuk installnya. Nah, kemudian Ibu bisa beberapa media, baik itu foto, video, kemudian audio. Kemudian di sini juga ada audio disediakan beberapa audio, kemudian tulisan juga, kemudian ada transisi, efek, ada elemen. Nah, pertama saya ingin jelaskan, kalau Bapak dan Ibu misalkan setelah membuat video itu, syuting diri itu, jadi bisa dimasukkan ke laptop, kemudian diimport medianya di sini. Ya, saya ambil beberapa contoh video, kemudian ini bisa di-insert berupa sound yang filenya MP3 atau JPG atau video MP4 ya. Nah, jadi ini saya ambil misalkan beberapa. Nah, jadi di My Project ini, jadi di awal ini bisa diimport beberapa media ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian selain itu bisa juga di drag dari tempat lain. Jadi di copy dari folder itu langsung sini. Nah, ini beberapa media yang sudah bisa diimport. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah timeline itu, atau pengaturan waktu. Jadi di sini karena ini berbasis video, jadi kan menggunakan waktu itulah tampilan media yang akan kita buat itu. Jadi misalkan kita mau membuat video pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa sampel video. Pak dan Ibu bisa pilih. Di sini sampel pembukaan ya, pembukaan. Ini bisa dipilih beberapa. Ini free. Tinggal bagaimana sekarang caranya menggunakan? Ini tinggal ditarik. Gunakan mouse. Ini bisa ditarik. Nah, kemudian ditaruh di sini ya. Nah, kemudian nanti tampilannya bagaimana? Nah, jadi seperti ini. Jadi itu misalkan. Ya. Oh, enggak kedengeran ya Pak Dewi ya? Dengar dengan jelas. Coba share screen ulang dulu. Oke, ya, kan audio. Jadi seperti ini, kemudian ini kan baru awalnya itu ya, jadi istilahnya bumpernya
Kemudian media yang tadi itu, jadi kalau mau buat video yang misalkan tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu, jadi atau video apapun itu, misalkan ini ditarik, kemudian ini kita apply itu, jadi muncul seperti ini, misalkan seperti ini. Jadi saya sampaikan dulu dasar-dasarnya. Nah, ini di bawah ada pengaturan untuk suara itu ya. Ini bisa ditarik itu untuk membesarkan atau mengecilkan itu. Kemudian di sini ada beberapa menu. Ada tanda gunting ini untuk memotong atau split itu ya. Nah, misalkan mau motong beberapa itu. Kalau saya mau potong di sini misalnya, ini diklik sampai di mana misalkan, sampai di sini. Nah, klik, kemudian saya mau hilangkan bagian yang ini. Nah, ini di delete saja. Diklik kanan, delete atau ripple delete. Nah, kalau ripple delete itu, kalau delete ini akan ruang, jadi harus ditarik itu. Nah, kalau ripple delete ini secara otomatis dia terpotong. Nah, kemudian bagaimana agar halus? Ini bisa diisi transisi. Nah, di bagian atas itu ada transisi. Mohon maaf Pak Eka, Nah, mohon maaf Pak Eka, memang agak ya, pecah ya. Memang agak pecah ya share screen-nya. halo? Tampilan share screen-nya agak pecah Pak Eka. Agak pecah ya? Iya, iya. Ya, mungkin pengaruh koneksi Pak. Pecah Pak. Ya, ya. Karena di sini yang Iya, ini Bapak. saya koneksinya. Lanjut Pak Eka, lanjut. Iya, iya. Bapak Ibu, untuk nanti tutorial lebih lanjut akan kami sampaikan via WA nih Bapak Ibu. Tutorial via YouTube nih. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk link download Filmora-nya beserta chatnya, Bapak Ibu bisa cek di kolom chat Bapak Ibu. Oke, lanjut. Halo? Coba di reconnect dulu Pak. Di reconnect dulu nanti ulang share screen-nya. Di reconnect ya. dulu. Ya. Oke. Gimana Pak? Sudah terlihat? Share screen-nya diulang dulu Pak. Oke. Oh ya. Sekarang sudah kelihatan Pak? Di Halo? saya masih pecah-pecah. Halo? Di tiang masih pecah nih kan. Oh, masih pecah. Nah, coba video Bapak mungkin dimatikan video ini. Video kameranya Saya matikan videonya. Oke. Nah, sudah Pak, sudah. Nah, sekarang masih? Sudah. Oke. Nah, jadi setelah tadi memotong, ini bisa diberikan transisi itu untuk memperhalus. Nah, ini bisa transisi nih, dipilih satu misalkan ya. Nah, misalkan ini itu. Ini kreativitas sendiri saja itu ya. Ya, ini halus. Nah, kemudian kalau mau menghilangkan suara, ini bisa di bagian video potong. Nah, ini di bagian video yang manapun mau dihilangkan suaranya, ini bisa. Misalkan di sini. Jadi suara video ini bisa dihilangkan dengan cara klik kanan, mute. Nah, jadi nanti warnanya berubah menjadi hitam. Nah, ini mute jadinya. Dan Bapak dan Ibu bisa mengisi video ini misalkan dengan background itu ya. Background. Jadi cari di Google atau di YouTube video atau MP3 yang judulnya background ya. Background bisa macam-macam itu. Saya juga nanti share beberapa background itu.
Nah, ini contoh. Jadi kalau isi background ini jadinya. Bapak dan Ibu, ini berarti bisa dimanfaatkan fitur-fiturnya. Oke, jadi ini bisa dieksplorasi yang di bagian bawah ini. And zoom, kemudian speed-nya bisa dibuat, misalkan di sini mau dipercepat itu ada, atau diperlambat atau percepat bisa itu. Misalkan 8 kali itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Itu contohnya. Nah, mungkin itu beberapa teknik dasar untuk buatan mengedit videonya. Nah, sekarang bagaimana cara misalkan membuat video pembelajaran ala-ala ruang guru itu ya. Nah, pertama Bapak dan Ibu, jadi saya hapus dulu beberapa. Bapak dan Ibu harus membuat video dengan menggunakan kain berwarna hijau atau green screen istilahnya. Tuh. Jadi misalkan saya mau buat video dengan background seperti ini. Nah ini backgroundnya bisa dibuat di PowerPoint itu. Jadi seperti ini. Kemudian ada gurunya. Nah, misalkan jadi sudah dibuat ini ya videonya. Jadi misalkan seperti ini. Nah. Hai anak-anak, di sini Ibu memiliki selembar daun. Nah, ini jadi kalau dilihat seperti ini, jadi tampilannya ini kan tidak bagus atau tidak rapi. Nah, sekarang bagaimana cara agar video ini bisa lebih bagus? Nah, dengan cara menghilangkan warna hijau di belakang presenternya ya. Jadi di belakang presenternya. Nah, kemudian ini kita geser dulu di posisi mana yang diinginkan, kemudian di crop dulu. Nah, ini kan ada beberapa bagian yang tidak warna hijau itu, di crop dulu. Di sini kan ada menu crop and zoom ya. Nah, ini di crop. Nah, kemudian ini dipilih rasionya itu jangan original. Jadi kalau original nanti mengikuti originalnya atau ukuran aslinya dari video Bapak Ibu buat, ini dipilih custom ya. Nah, kalau custom itu bisa sekehendak kita untuk mengeditnya. Nah, misalkan segini. Jadi yang terlihat adalah warna hijau semua. Oke. Nah, jadi berubah seperti ini, bisa diperkecil mungkin, dirapikan, misalkan segini. Jadi ini juga jangan kalau bisa mepet ke bawah ya. Jadi kalau tidak mepet kelihatan. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkan warna hijau ini? Warna hijau ini. Jadi di bagian sini ada, di bawah ini ada namanya menu green screen. Jadi ini diklik dulu videonya ini. Nah, ini diklik. Nah, di sini sudah keluar menu green screen-nya yaitu Chrome key. Nah, Chrome key-nya select color-nya itu adalah hijau. Nah, terus di sini sudah terlihat kan? Nah, jadi setelah kalau enggak centang Chrome key-nya masih terlihat hijau. Kita centang Chrome key-nya. Kemudian ini diatur hingga green screen-nya itu hilang. Nah, ini diatur. Jadi ini seni Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu itu. Nah, kemudian kita coba, misalkan dari awal. Hai anak-anak, di
Di sini Ibu memiliki selembar daun. Daun ini bisa kita lihat tanpa menggunakan alat bantu. Tetapi, bagaimana jika kita ingin melihat sel atau jaringan yang ada di dalam daun ini? Kita harus membutuhkan sebuah alat, yaitu mikroskop. Yuk kita pelajari mikroskopnya. Nah, jadi begitu contohnya, contoh yang paling sederhana. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengembangkan teknik-teknik ini dengan mengeksplorasi menu-menu yang ada di Filmora ini ya. Kemudian bagaimana kalau sudah selesai misalnya, saya mau bagikan ke siswa. Di sini ada menu ekspor Bapak Ibu di sini ada menu ekspor. Ini bisa diklik ekspornya. Jadi kalau mau membuat project ini menjadi video, ini seperti biasa ada namai dari video ini apa misalnya video pembelajaran. Kemudian di mana mau di save itu ya. Ini bisa dipilih dimanapun itu ya. Jadi terserah Bapak dan Ibu di mana mau dipilih cara menyimpan atau tempat penyimpanannya. Nah, kemudian resolusinya ini bisa dipilih juga kalau terlalu besar, ini diperkecil. Ini resolusinya full SD ya, di full HD. Kemudian ini bisa dipilih, semakin besar resolusinya tentunya kualitasnya semakin bagus. Jadi angka-angka ini intinya kalau angkanya semakin maka kualitasnya semakin bagus. Oke. Nah, ini juga bisa dipilih quality-nya, ada best, better, or good ya. Nah, klik OK. Nah, jadi di sini sudah terlihat size-nya berapa, itu durasinya berapa, frame rate-nya berapa itu ya. Nah, tinggal klik export. Ini adalah proses rendering. Nah, jadi kalau rendering ini sudah tergantung dari kemampuan laptop kita masing-masing itu atau komputer kita masing-masing. Semakin tinggi speknya, tentunya semakin semakin cepat merendernya. Nah, jadi kalau saya sarankan untuk Filmora ini gunakan laptop atau PC yang prosesornya minimal Core i3, kemudian RAM-nya 4 GB, kemudian hard disk yang tersisa itu minimal 2 GB. Nah, jadi itu spek minimal yang disyaratkan itu memang software untuk editing video ini sangat rata-rata memang berat itu, Bapak dan Ibu. Cuman saya kira di sekolah, mungkin laptop sekolah atau PC sekolah itu bisa digital. Nah, kalau sudah 100%, ini proses rendernya, jadi semakin panjang durasi waktunya, tentunya waktu rendernya juga semakin panjang. Nah, ini tinggal kalau mau dilihat di find target ya. Nah, nanti di mana targetnya itu. Jadi tadi di mana tempat menyimpan, nanti di sana tersimpan. Nah, tinggal dimainkan setelah itu. Oke, saya kira itu tutorial singkatnya. Nah, untuk kalau hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan atau bisa mungkin bertanya secara pribadi atau dengan teman-teman yang lain karena teman-teman saya juga sudah berpengalaman dalam edit video. Saya kira itu Pak Dewo yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan waktunya ke Pak Dewo. Saya akhiri dengan para mesanti di Santi Om. Oke, Pak Dewo. Baik. Terima kasih Pak Putu Goseka tentang pemaparannya sangat luar biasa sekali. Jadi mungkin ini sedikit berbeda dari rekan-rekan narasumber yang pertama dan kedua, kalau tadi rekan-rekan narasumber pertama dan kedua menyampaikan mengenai fitur utama dan fitur pendukung dari portal Rumah Belajar. Sedangkan Pak Putu Goseka memberikan tips dan trik dalam dasar-dasar pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora 9, Bang ya. Jadi kalau diperhatikan aplikasi Filmora ini salah satu aplikasi video editing
yang termasuk ringan dibandingkan aplikasi yang lain dengan fitur yang sangat lengkap. Nah, seperti itu. Jadi, ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman sekalian yang ingin mengedit video untuk membuat suatu, baik itu video pembelajaran ataupun sekedar video dokumentasi sehari-hari seperti yang sering saya lakukan juga, seperti itu. Baik, dari ketiga penanya sudah, dari ketiga narasumber sudah. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, kami buka 3 orang penanya. Jika ingin mengetik di chat silahkan, atau jika ingin bertanya langsung, kami persilahkan untuk menekan tombol raise hand yang ada di aplikasi Zoom-nya. Oke, seperti itu. Baik, sambil menunggu mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya untuk Bu Febria, Pak Ketut Alit, dan juga Pak Ketua Goseka. Jadi dari apa yang teman-teman sampaikan disampaikan bahwa fitur-fitur yang ada di rumah belajar ini sangat menarik dan bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, termasuk juga aplikasi video editing yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Goseka. Di sini saya punya seorang teman, Bu Febria. Jadi beliau ingin sekali agar videonya bisa muncul di fitur sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Kira-kira apakah memungkinkan untuk guru melaksanakan itu, Bu Febria? Mungkin bisa disampaikan. Baik, maaf Pak Dewo, bisa tolong diulang pertanyaannya? Oke, terima kasih. Jadi saya punya teman, seorang guru yang ingin sekali video pembelajaran dibuatnya itu tampil di fitur sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Kira-kira apakah memungkinkan untuk guru, apakah khusus untuk kita SRB saja atau semua guru bisa? Mungkin bisa dibantu. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kalau dari saya, karena ini adalah portal belajar untuk kita semua para guru, jadi Bapak Ibu yang hendak mengupload hasil karya Bapak Ibu di sumber belajar itu bisa, cuman perlu daftar dulu di Simpatik ya Pak Dewa ya. Ya, jadi perlu daftar dulu ya Bapak Ibu, nanti setelah itu juga akan bukan diseleksi, di apa istilahnya Pak Dewa, maaf sih. Konten itu nanti terus ketentuan-ketentuannya itu juga Bapak Ibu nanti akan disortir seperti itu sama pihak Pusdatin, baru nanti agar konten tersebut layak untuk diposting di sumber belajar di rumah belajar. Begitu kalau penjelasan dari saya, mungkin teman-teman bisa menambahkan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Febria. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin membantu juga. Karena teman saya ini pengen sekali biar videonya muncul di sana, itu kan keren nih. Ada guru, videonya muncul di sana, lalu bisa dipakai oleh semua guru yang lain, seperti itu. Ya, sangat bisa Pak Dewa. Sangat bisa. Yang penting memenuhi ketentuan-ketentuan dari yang sudah ditentukan oleh pihak rumah belajar. Seperti penggunaan logo yang bisa di-download di Google. Pak Dewa, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Ketut. Jadi ya sudah ada penanya. Oke, ya. Oke, terima kasih atas bantuannya. Jadi nanti saya akan sampaikan kepada teman saya agar dia bisa mengupload videonya, sehingga nanti akan dikaji oleh tim di sana yang akan memberikan izin untuk mengupload di sumber belajar. Wah, keren sekali. Baik, di sini ada satu orang penanya. Dari mungkin SMKN 1 Seririt, Ibu Loh Ari ya. Ibu Loh Ari. Nah, di sini bertanya, saya Ari Mulyani dari SMK Negeri 1 Seririt. Bagaimana cara menginstal Filmora yang sudah Bapak bagikan? Karena di sini kurang oke, karena tadi kurang jelas Pak.
Jadi videonya agak buram tadi. Mungkin bisa diulang untuk bantu proses instalasinya, Pak Putu Agaseka. Silahkan. Oke. Baik, Pak Dewa, terima kasih pertanyaannya dari Bu Loh Ari. Ya. Jadi tadi saya memang tidak share cara installnya, cuman sekarang saya coba share screen dulu. Nah, jadi sudah terlihat Pak Dewa ya? Sudah. Halo? Sudah, Pak. Oke. Jadi Filmora ini juga hasil download di internet tentunya. Nah, kemudian ini seperti biasa. Jadi mungkin di petunjuk instalasi atau readme-nya ini memang tidak sesuai dengan harapan. Cuman saya tegaskan di sini bahwa ini adalah aplikasi Filmora untuk untuk Windows 10 yang 64 bit itu ya. Jadi diusahakan menggunakan Windows 10. Nah, ini kalau mau menginstal pertama, ini diinstal dulu. Jadi install biasa. Jadi karena saya sudah terinstall itu, jadi misalkan diklik itu, nah, nanti seperti biasa menginstal aplikasi diklik next, kemudian kalau ini misalkan, nah saya sudah terinstall itu ya. Jadi ini dipilih, oke. Oh ini sudah karena saya sudah ada, jadi nggak bisa. Jadi ini diteruskan. Nah kemudian setelah itu karena ini sifatnya gratisan Bapak dan Ibu nggih, jadi tidak berbayar, maka ada istilah crack-nya atau keygen. Nah, sebelum menginstal keygen ini, pastikan virus, kemudian Windows Defender, Windows Firewall itu dimatikan dulu. Semua dimatikan. Karena keygen-nya ini dianggap virus nanti. Jadi kalau ini foldernya ini udah hilang gitu. Jadi tidak ada keygen-nya karena sudah ditekan oleh antivirus saya. Jadi ini di ekstrak ulang saja yang RAR ini. Nah, di sini keygen-nya. Nah, misalnya di ekstrak ulang. Nah, ini di dalamnya ini 115 KB, ini diklik nanti. Nah, kemudian diikuti apa perintahnya di sana. Oke. Jadi kalau ini aktif antivirusnya mungkin sebentar ini akan hilang gitu ya. Jadi dimakan oleh antivirus ataupun Windows Defender-nya, oke, atau firewall-nya. Tuh. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Dewa. Mungkin kalau proses instalasinya tidak bisa saya perlihatkan karena di laptop saya sudah terlihat ini. Jadi mudah-mudahan Bu Lohari bisa ini kurang lebihnya seperti itu Bu. Jadi intinya setelah install itu sudah bisa saudara dipakai, cuman itu masih versi trial gitu. Jadi harus diaktifasi dulu agar Bapak dan Ibu bisa menggunakannya. Misalkan tidak ada watermark-nya itu. Kan kadang-kadang itu mengganggu sekali kan. Nanti kelihatan Filmora 9 misalnya. Jadi begitu caranya kurang lebih. Oke, saya kembalikan ke Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Putu Agaseka atas jawabannya bagi Bu Lohari dari SMK 1 Seriret. Semoga bisa memberikan pencerahan. Nah, intinya di sana nanti proses instalasi mungkin sama dengan aplikasi lain, Pak. Jadi kita buka dulu aplikasinya, nanti ada tombol next, dan biasanya nanti diminta masukkan ke folder penyimpanan yang mana. Yaitu. Kalau saya biasanya saya pakai yang standar aja, saya klik next, yes, itu biasanya. Oke, ya itu yang terakhir. Jadi teman-teman bisa coba ya, nanti. Intinya double click. Ya, tapi jangan lupa dibaca. Intinya double click ya Pak Dewa. Iya. Tapi jangan lupa dibaca juga petunjuknya, takutnya klik yes, kirimkan rekening Anda
uang di rekening Anda ke saya, yes, itu nanti uangnya terkirim juga jadinya. Nah, itu hati-hati. Sekedar intermezzo ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Putu Agoseka. Jadi di sini ada pertanyaan yang kedua dari Bu Desa Putu Sri Sadwiti dari SD 1 Banjar Jawa. SD 1 Banjar Jawa. Nah, kebetulan saya tinggalnya di Banjar Jawa kalau di Singaraja. Mungkin dekat dengan rumah saya ini. Izin bertanya, apakah syarat dari video pembelajaran yang baik? Ya, misalkan durasi waktu, terus apakah pakai PPT dan menampilkan wajah guru. Nah, mungkin ini berbagi pengalaman mengenai video pembelajaran yang baik untuk dalam proses pembelajaran seperti itu. Silakan, kami persilakan kepada teman-teman narasumber untuk menjawab. Mungkin dari Pak Putu Agoseka dulu ya. Bisa saya jawab? Oke. Okay. Ya, Pak Alit dulu. Oke, silakan Pak Ketut Alit, silakan. Oke, terima kasih Pak Dewa. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Desa. Jadi video pembelajaran yang baik adalah antara 3 menit sampai, untuk durasi ini, durasinya 3 menit sampai 5 menit. Di atas 5 menit nih fokus siswa sudah sangat bosan. Jadi siswa itu agar tidak bosan, jadi video pembelajaran yang baik itu 3 sampai 5 menit kalau untuk durasi waktunya. Kalau yang baik tambahannya itu wajah gurunya tampil di video tersebut. Jadi siswa akan merasa senang ketemu gurunya secara langsung. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Ketut Alit. Oke, tambahan dari teman-teman narasumber yang lain, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pengalaman saya selama pandemi ini ya, jadi beberapa kali memproduksi video yang enggak sih ala-ala ruang guru itu, tapi menggunakan rekam layar ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketut Alit itu, saya kadang-kadang membuat video itu durasinya 10-15 menit. Nah, ternyata saya cek di YouTube itu rata-rata tayangannya itu hanya 3-4 menit. Nah, seperti yang dikatakan Pak Ketut Alit itu benar sekali. Jadi memang anak-anak kita itu senangnya video yang tidak terlalu panjang, sehingga tugas kita untuk memecah materi ini sehingga durasi waktunya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian saya juga sharing sedikit, kan ada beberapa cara untuk merekam layar. Nah, untuk Filmora ini kebetulan bisa Bapak dan Ibu, jadi ada menunya coba saya share screen sedikit. Jadi ada menunya di sini, di file, kemudian record media. Nah, ini diklik record PC screen. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa di explore record PC ini ya. Jadi hampir sama dengan record yang lain. Nah, kan ini kan bisa langsung editing di Filmora gitu. Jadi sekalian gitu. Jadi kerjanya sekalian, habis buat PowerPoint, kemudian di record PowerPoint-nya, kemudian nanti bisa ditampilkan wajah kita, gitu, ya, wajah kita dengan webcam. Nah, kemudian direkam, kemudian hasilnya itu bisa diedit di Filmora. Gitu. Oke, jadi itu mungkin tambahannya, Pak Dewa. Oke, terima kasih Pak Putu Agoseka. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Febria. Silakan Bu, kalau ada yang ingin tambah. Ya baik, mungkin apa yang mau saya tambahkan sudah disampaikan tadi nih sama yang lebih ya berpengalaman dalam membuat video pembelajaran. Tapi kalau dari saya sendiri tentu saja seperti itu ya, karena untuk durasi video sih terutama itu tidak terlalu panjang karena anak-anak pasti bosan kalau ngelihatnya, dan juga akan boros kuota pada anak-anak saat mereka nanti mempelajari
dari materi yang diberikan dalam bentuk video tersebut. Karena sering sih siswa saya kalau dikasih video yang misalnya lebih dari 5 menit aja sudah bilang, Bu, saya nggak bisa ini, Bu, habis kuotanya, seperti itu. Jadi kalau di saya penekanannya terutama pada durasi video, kemudian tentu saja pada tampilan. Anak-anak tentu saja akan tertarik pada pertama kita tentu saja harus, kalau bagi saya pribadi, kita juga harus terlihat paling walaupun cuma sedikit pada video tersebut. Jadi nggak cuma tampilan berupa animasi saja, agar anak-anak juga tahu. Apalagi sumpama Bapak Ibu mengajar di kelas 1 yang saat ini belum tahu sama gurunya itu seperti apa. Paling tidak biar murid-murid tersebut tahu, oh gurunya ternyata yang seperti ini. Kalau misalnya kita memperlihatkan tampilan kita sendiri. Jadi kita tinggal menganggap kalau video tersebut adalah kelas di mana kita sedang bertatap muka dengan siswa. Jadi demikian Pak Dewi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febria. Jadi mungkin saya juga mau sharing sedikit pengalaman ketika pembuatan video pembelajaran. Karena jujur saja saya suka membuat walaupun tidak bagus-bagus amat. Jadi intinya di dalam video pembelajaran itu mungkin kita durasinya tidak terlalu panjang karena fokus anak-anak betul sekali, apalagi untuk melihat layar HP itu tidak mungkin bisa bertahan lebih dari 7 menit seperti itu. Jadi kalau bisa kurang dari 7 menit. Kalau terlalu pendek juga nanti materi tidak tersampaikan, jadi percuma juga nanti kita buat video seperti itu. Dan intinya itu ada yang pertama pembuka, kemudian ada konflik di sana, lalu ada solusi. Nah, bagian yang paling penting itulah di konfliknya. Jadi di konflik itu bagaimana kita memberikan 5 detik yang sangat penting. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika anak-anak melihat konflik yang ada di video tersebut, dalam waktu 5 detik, kalau mereka merasa tertarik, maka mereka akan fokus mengikuti kelanjutan dari video tersebut. Tapi jika kita tidak tampilkan konflik yang menarik dalam 5 detik pertama, maka konsentrasi mereka akan buyar, dan mereka akan memilih untuk scroll-scroll seperti mereka bermain Instagram, misalkan di scroll seperti itu. Nah, mungkin itu dari pengalaman yang saya sampaikan, yang saya alami. Ya, kalau masalah PowerPoint, share screen, dan sebagainya itu tergantung dari kebutuhan dan ketersediaan alat Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, jangan pernah merasa kecil karena hanya mengandalkan PPT saja. Karena PPT itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar dalam suatu video pembelajaran. Jujur, saya juga sering menggunakan PowerPoint, saya record screen-nya, lalu saya tambahkan wajah saya. Nah, itu akan memberikan stimulus yang baik untuk anak-anak, sehingga mereka akan menyimak video pembelajaran kita dan seolah-olah berinteraksi dengan kita. Jadi itu pentingnya ada wajah kita di sana, seperti itu. Namun, jika memungkinkan, sekali lagi, jika tidak memungkinkan, tidak ada keharusan untuk menampilkan itu. Jadi, silahkan Bapak Ibu berkreasi sesuai dengan apa yang ada dan apa yang bisa kita usahakan di sana. Otomatis karya kita pasti akan bernilai positif untuk anak-anak kita. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Baik, kemudian apakah ada lagi pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir deh, karena kita buka 3 pertanyaan. Baru 2 pertanyaan tadi. Oke, sepertinya sudah pada mengerti Pak Dewo, mungkin bisa langsung quiz. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin Bapak Ibu sedang sambil mencoba-coba yang tadi sudah disampaikan, mungkin jadi sudah mengekspor sendiri. Untuk kegiatan terakhir, kita akan masuk ke sesi kuis. Nah, di sesi kuis ini ada hadiah yang sangat menarik ya. Nanti ada bocoran dari Bapak Ketut Alis Saputra. Untuk teknis kuisnya silahkan Pak Ketut Alis Saputra mungkin bisa melanjutkannya. Silahkan. Oke, izin share screen ya. Bapak Ibu, untuk mengikuti
Bapak Ibu bisa ketik di Google-nya, Bapak Ibu buka Google-nya, ketik joinmyquiz.com. Ya, sekali lagi Bapak Ibu seluruh peserta niki wonten hadiahnya Bapak Ibu nggih. Jadi ada hadiahnya untuk pemenang pertama. Untuk penanya tadi juga akan mendapatkan hadiah dari kami. Oke, Bapak Ibu bisa join kuisnya dengan buka Google-nya. Pakai HP-nya bisa minimize dulu zoom-nya, Bapak Ibu bisa klik tengah-tengahnya. Kemudian Bapak Ibu ketikkan di sana joinmyquiz.com, kemudian dengan kodenya 470553. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan perangkat lainnya. Ayo, baru 2 orang ini, ada 30-an partisipan. Biar seru, Pak dan Ibu. Bapak Ibu sekali lagi buka Google-nya, kemudian ketikkan joinmyquiz.com. Kemudian masukkan kodenya 470553. Baik, silahkan Bapak Ibu bisa join. Di kolom chat sudah saya berikan linknya. Tinggal diklik linknya lalu masukkan kode itu. Ya. Dan silahkan masukkan nama Bapak Ibu sih boleh. Atau mau nama sekolahnya silahkan juga. Ayo Bapak Ibu, ketikkan joinmyquiz.com atau bisa klik link pada chat yang disampaikan Pak Dewa, atau Bapak Ibu bisa buka Google-nya, kemudian klik joinmyquiz.com, kemudian Bapak Ibu masukkan kodenya 470553. Niki soalnya gampang-gampang Bapak Ibu, ini ada 5 soal. Ada 5 soal gampang-gampang. Ya, oke. Mungkin kita bisa mulai saja Pak Dewa. Ada 15 peserta. Silakan Pak Alif bisa dimulai mungkin. Oke. Ya, sudah 16 peserta. Oke, mungkin kita mulai saja Bapak Ibu. Oke, sudah pertama 17. Kata ditunggu lagi 20 detik. Lagi 20 detik kita tunggu ya. Karena sepertinya baru banyak yang mau mencoba masuk. Oke. Baik. 15 detik lagi.
10 detik lagi. 5 detik lagi. Oke, mungkin bisa kita mulai karena Oke, tidak kita ada. mulai ya. Oke. Oke, Bapak Ibu bersiap-siap ya. Oke, 1, 2, ya. Oke. Oke. Sepertinya sudah semua selesai menjawab, Pak. Coba dicek lagi yang di bawah. Ya, sepertinya sudah semua Pak Dewo ya. Oke. Jadi pemenangnya, oke, sepertinya sudah semua. Jadi pemenangnya di sini Ibu Nyoman Arce. Oke, dari SD 2 Banyuning. Tepuk tangan. Oke, untuk hadiahnya nanti kami akan hubungi secara pribadi Bu Nyoman, mendapatkan hadiah pulsa. Termasuk Bapak Ibu yang bertanya tadi 2 orang, ada Ibu dari SMK Seririt ya. Dari SMK Seririt dan dari SD 1 Banjarjawu, Ibu Desa Sri Sarwiti juga akan mendapatkan hadiah pulsa juga. Oke, nanti akan kami hubungi secara pribadi. Oke, terima kasih Pak Dewa. Acara kami serahkan. Maaf Pak, Pak Dewa maaf, apa tidak ada hadiah untuk yang namanya unik nih? Kayaknya di sini ada dagang rujak kuah pindang, ini siapa ya? Ternyata ada dagang rujak kuah pindang di sini. Saya jadi ngiler. Oke. Ya, untuk Bapak atau Ibu ya, dagang rujak kuah pindang niki nanti kami juga akan berikan hadiah. Silahkan nanti bisa menghubungi Bapak Ketut Ales Saputra untuk didata nggih. Oke. Baik. Wah, mantap. Oke. Jadi untuk siap. Sudah Pak ya? Oke. Silakan ditutup Pak Dewa. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti kuis tadi dan selamat kepada pemenangnya. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah setia bersama kami dari awal hingga akhir. Tidak terasa kebersamaan kita sudah 2 jam lebih ini, tidak terasa nggih. Karena kita jalankan penuh dengan keikhlasan dan kebahagiaan. Baik, mungkin untuk kali ini kegiatan akan kami akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang telah kami berikan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa tetap semangat dalam berbagi, karena sekecil apapun hal yang kita bagikan akan sangat berguna bagi orang lain. Jangan lupa dukung portal Rumah Belajar agar bisa dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Belajar portalnya. Oke, kita ulang bersama ya. Maju Indonesia. Kita ulang bersama ya. 1, 2, 3. Merdeka belajarnya, Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju. maju Indonesia. Oke, selamat siang para teman-teman. Kami tutup dengan nama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Selamat siang.